Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali belajar sebuah ilmu yang sangat penting ya. Terkhusus kita selaku santri mempelajari ilmu ini merupakan sebuah kewajiban ya. Karena kan kalau kita tidak memahami ilmu ini sangat susah bagi kita nantinya untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Taib, salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik para santri Baitul Quran Ciratai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, insyaallah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita tentang ilmu nahwu. Silakan fokuskan pikirannya ya, perhatikan materinya. Persiapkan catatannya, kalau ada sesuatu yang penting silakan dicatat ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan sambil mendengarkan video ini antum catat ya setiap pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang antum tidak paham terhadap materi ini. Silakan nanti tanyakan ke wali kelasnya dan insyaallah nanti Ustaz akan jawab. Taib ya thalabah, hari ini kita akan bahas tentang al-ism al-mu'tal akhir ya, kata benda yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Huruf illah itu ada 3, itu alif, waw dan ya. Di dalam al-ism al-mu'tal akhir ini nanti ada 2 pembahasan. Ada yang disebut dengan al-maqsur, ada juga nanti disebut dengan al-manqus ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang al-maqsur wa ahwalu i'rabihi ya, maksur dan keadaan i'rabnya. Al-amtsilah, perhatikan amtsilah di sini. Di sini ada 3 contoh ya, 3 bentuk daripada contoh daripada al-maksur. Jadi maksur itu apa sih sebenarnya? Maksur itu seperti ini, al-fata ini disebut dengan maksur, as-sa ini maksur, az-za ini maksur ya, ida ini maksur. Kenapa dikatakan maksur? Dikarenakan kata benda ini di akhirnya itu ada alif ya. Fata ini walaupun kelihatannya di sini ya, tapi sebenarnya ya ini adalah alif ya. Dari mana kita tahu bahwa huruf ilah di sini adalah alif? Dikarenakan adanya fathah sebelum huruf ilah. Jadi fatah ya, asa, adza, ida. Baik. Itu pengertian singkat daripada maksur ya. Jadi maksur itu adalah setiap kata benda yang huruf akhirnya adalah alif dan sebelum alif itu ada fathah, itu disebut dengan maksur. Perhatikan al-amtsilah ya. Najal fata minal gharq, anak itu selamat dari tenggelam. Da'atil asa, tongkat itu hilang. Nalanil adha, penyakit itu menimpaku ya. Syamita bil ida, kemalangan menimpaku ya. Syamita bil ida. Kemudian najaitul fata minal gharq, aku menyelamatkan anak itu dari tenggelam. Adha'tul asa, aku menghilangkan tongkat. Mana'tul adha, aku menolak kemalangan. La tushmit bil ida, jangan merasa senang dengan kemalangan gitu ya. Atau jangan membuat senang dengan bala. Jangan merasa senang dengan datangnya bala gitu. Yang ini raditu anil fata, aku ridho terhadap anak itu, anak laki-laki itu. Ittaqa'tu al-asa, aku
bersandar dengan menggunakan tongkat. Salimtu minal adza, aku selamat dari penyakit, boleh. Aku selamat dari bala, boleh. Aku selamat dari gangguan, boleh ya. Intasartu alal bala, aku mengalahkan bala, atau aku mengalahkan yang namanya al-ida. Musuh juga bisa di sini ya, arti al-ida ini. Al-bahthu, penjelasan. Al-kalimat ya, kata fata, asa, adza, wal ida. Perhatikan kata-kata ini semuanya yang ada di dalam kalimat ini. Fil amtsilah al-mutaqaddimah, di contoh-contoh yang sebelum itu, kulluha asma, semuanya ini adalah kata benda. Ya, semuanya kata benda mu'rabah, kata benda yang akhir katanya itu berubah gitu ya. Wa fi akhiri kulli minha alifun tsabitah, dan di akhir dari setiap kata benda ini adalah huruf alif nih. Ini alif sabitah nih, alif sabitah alif. Walaupun ya dan fata dengan adza ini kelihatannya ya di akhir ini, tapi ini ada sebenarnya adalah alif. Hadil asma ya, kata benda ini katanya wa masyabahaha, dan apa saja yang semisal dengannya, min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimah, tusamma bil asma'il maqsurah ya. Jadi apabila kalian mendapatkan nanti kata-kata yang semisal dengan contoh yang ada di sini ya, min kulli ma huwa lahu, yaitu kata benda yang menyerupai contoh-contoh di atas, min kullin, dari setiap, ma huwa mu'rab, dari setiap kata benda yang mu'rab, akhiruhu alifun lazimah, yang mana akhirnya itu adalah alif lazimah seperti ini, alif tetap, itu sama bil asma'il maqsurah, maka kata benda tersebut disebut dengan al-maqsur ya. Jadi maksur itu pengertiannya adalah setiap kata benda yang akhirnya itu adalah alifun lazimah. Wa idza ta'ammalta hadhil asma, kalau kalian memperhatikan kata benda ini, wajadtaha fil qismil awal, maka kalian akan menemukan fil qismil awal, pada bagian pertama nih ya, pada bagian pertama ini kalian akan menemukan isim maksur ini, al-fata, al-asa, al-adza, al-ida ini ya, marfu'ah ya, dia itu marfu'. Kenapa marfu'? Lianna kulla wahidin minha yaqa' fa'ilan ya, dikarenakan setiap kata benda yang ada di sini menduduki tempat fa'il ya. Fata najal, fata seorang anak itu selamat ya, jadi fata ini adalah fa'il, setiap fa'il itu marfu'. Wa fil qismi tsani, pada contoh yang kedua, mansubah, pada contoh kedua maksurnya itu mansub ya. Kenapa mansub? Li'anna kulla min maf'ul bih, macam ini ya. Najaitul fata, kalau di sini anak laki-laki itu selamat, tapi kalau di sini najaitu, saya menyelamatkan al-fata, saya menyelamatkan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki kedudukannya di sini sebagai maf'ul ya. Wa fil qismi tsalis, dan pada contoh yang ketiga, majruratun bi harfi jar, pada contoh yang ketiga maksur di sini itu majrurah, dikasrohkan dengan adanya huruf jar ini ya, raditu anil fata. Di sini dia itu marfu, kelompok yang pertama ini, di sini dia itu mansub, di ketiga ini dia itu adalah majrur. Oke. Kemudian ada pertanyaan di sini, fama alamatur raf'i wan nasbi wal jar fiha, gitu ya. Apa sih tanda daripada rafa, nasab dan jar di kalimat maksur ini? Nahnu na'lam, kita tahu katanya ya. Annal alamat al asliyah, bahwa tanda asli daripada rafa wan nasab wal jar adalah ya, tanda asli daripada rafa itu adalah dhammah. Tanda asli daripada nasab itu adalah fathah, dan tanda asli daripada jar itu adalah kasrah ya. Ini yang kita ketahui bahwa marfu itu pasti dengan dhammah, mansub itu pasti dengan fathah.
majrur itu pasti dengan kasroh. Walakinnana, akan tapi kita huna di kata maksur ini katanya, di pelajaran ini, la nara, kita tidak melihat atharan. Kita tidak melihat di sini ya. Al-fatah enggak ada dhammahnya. Al-fatah di sini enggak ada fatahnya. Al-fatah di sini juga enggak ada kasrohnya. Seharusnya najal fatayu gitu ya, atau najaitul fataya, raditu anil fatayi gitu ya. Tapi di sini enggak kelihatan dhammahnya, enggak kelihatan fatahnya, dan juga tidak kelihatan kasrohnya. Apa sebabnya? Ya, walakinna huna la nara atharan lidhamm awil fathah awil qasr. Fama sababu dzalik? Apa sebabnya? As-sabab, sebabnya adalah anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimat alif. Dikarenakan ya, sebabnya itu adalah anna akhira, akhir dari setiap kata dari kata-kata ini adalah alif ya, itu sebenarnya adalah alif. Wal alif yata'adzar tahrikuha, sedangkan alif itu yata'adzar, tidak mungkin untuk diberi harokat ya. Walidzalika baqiyat, oleh karena itu alif itu baqiyat, tetap sakinah, tetap berbentuk sukun ya, seperti ini ya, enggak diharokatkan, tidak dikasih harokat, tetap sukun. Wa quddirat 'alaiha ad-dhammah ya, tapi dia itu dianggap ya, dianggap atasnya itu dhammah ya, seperti ini. Ini walaupun dia tidak kelihatan alif, tapi dia itu dianggap saja ada alif di sini ya. Walaupun dia itu tidak ada harokat, tapi dianggap wa quddirat 'alaiha ad-dhammah ya, tapi dianggap di atas al-fatah ini adalah ada dhammah dalam keadaan rafa. Wal fatah ya, dianggap ada fatah dalam keadaan mansub, dan dianggap kasroh dalam keadaan jar ya, tapi dianggap aja, walaupun tidak kelihatan di sini ada dhammah, tapi dianggap ada dhammahnya. Di sini walaupun tidak kelihatan ada fatahnya, tapi dianggap ada fatahnya. Di sini juga tidak ada kasroh, tapi dianggap ada ya. Biar lebih paham silakan lihat qawaid ya. Al-maksur huwa, apa yang dimaksud dengan maksur ini? Maksur ini adalah huwa kullu ismin, setiap kata benda mu'rab. Kata benda yang mu'rab ini kata benda yang berubah akhirnya. Akhiruhu alifun lazimah, tapi akhir daripada kata benda yang mu'rab ini adalah alif lazimah, alif yang tetap. Ya, karena dia itu alif, maka tidak dimungkinkan kita memberi harokat. Kemudian kaidah yang kedua, tuqaddar, dianggap ala akhiril maksur, atas akhir daripada maksur ya, dianggap ala akhiril maksur, dianggap akhir daripada atau huruf akhir daripada maksur ini, kata benda maksur ini, harokatil i'rab ats-tsalatsa ya, dianggap ada 3 harokat i'rab yang ketiga tadi ya, seperti fathah, dhammah, dan kasrah. Jadi nanti bagaimana cara mengi'rab al-fatah ini? Al-fatah ini di sini fa'il ya. Jadi fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratun 'alal alif. Di sini al-fatah gimana cara ngi'rabnya nanti? Karena di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul, maka maf'ulun bih mansubun bi fathatin muqaddaratun 'alal alif. Begitu juga di sini ya. Al-fatah ini isim majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif. Jadi dianggap ada di sini dhammahnya, dianggap ada di sini mansubnya, dianggap ada di sini kasrohnya, tapi muqaddar ya, tidak kelihatan dia ya, tidak kelihatan ada harokatnya di sana. Kenapa? Karena ditutupi dengan alif tadi. Nah, ini disebut dengan al-maqsur. Baik, perhatikan ini nabudzat ya. Di sini ada contoh i'rab, lihat ini. Saqatan nada alal azhar ya, embun itu jatuh alal azhar, di atas bunga. Saqata seperti biasa i'rabnya fi'il madhi mabni alal fathah. Nah, an-nida nih nida.
nada ya, an-nada. Nada ini embun. Di sini nada ini sebagai apa? Saqatan nada. Embun itu jatuh. Berarti nada ini adalah fa'il ya. Fa'ilun marfu'un. Jadi fa'il marfu'. Marfu'nya dengan apa? Marfu'un bi dhammah. Dhammahnya kelihatan tidak? Nah, karena dhammahnya tidak kelihatan maka bi dhammatin muqaddaratin. Dengan dhammah yang tertutupi alal alif ya, yang tertutupi atas alif. Kemudian ala harfu jarrin mabniun ala sukun al azhar majrur bi ala, isim majrur bi ala wa alamat jarrihi al kasrah. Contoh ya al-i'rab nih. La tattabi'il hawa. La harfu nafyin mabniun ala sukun. Tattabi fi'il mudhari majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Al-hawa di sini sebagai maf'ul ya. Karena janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Al-hawa berarti i'rabnya maf'ulun bih mansubun bi fathatin muqaddaratin alal alif. Al-fawda di sini sebagai mubtada. Jadi gimana cara ngirabnya? Karena dia ini adalah maksur, maka cara ngirabnya al-fawda mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal alif. Kemudian yang ketiga ini al-hamiyatu nafi'atun lil marda. Al-marda ini al-himyah ini pencegahan sangat bermanfaat lil marda bagi orang sakit ya, pencegahan penyakit. Lil marda li harfu jarrin mabniun al kasrah. Al marda ini adalah maksur ya. Jadi cara i'rabnya adalah karena dia ini datang setelah li maka dia inilah isim majrur. Jadi isim majrur majrurun bili wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Begitu cara mengirabnya ya. Demikian sudah selesai pembahasan kita tentang al-isim al-maqsur. Jadi intinya isim maqsur itu adalah setiap kata benda ini ya. Kullu ismin mu'rab, setiap kata benda yang mu'rab akhirnya itu alif lazimah. Bagaimana cara mengirabnya? Cara mengirabnya tuqaddar al-akhiril maqsur harakatil i'rab ats-tsalatsa. Dianggap ada di akhir setiap maksur ini harokat i'rab yang tiga. Apa itu harokat i'rab yang tiga? Fathah, dhammah dan kasrah. Baik, demikian ya pelajaran kita tentang al-maksur ini. Kalau antum masih bingung tentang al-maksur ini, silakan diulang-ulang materi ini. Kalau bisa di-save di YouTube-nya ya, agar ketika antum mau mengulang-ulang tentang al-maksur ini bisa lebih paham. Namun apabila tidak paham-paham juga silakan beri pertanyaan kepada ustadznya, nanti ustadz akan jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.